aspek itu. Senin 14 Maret 2016 segera dimulai. Diberikan sosialisasi penertiban lokalisasi dadap yang ada di Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang. Salawat serta salam selalu kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan insya Allah kita pengikutnya sampai akhir zaman. Ini pembukaan udah jelas nih. Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan kita Jadi ini yang pertama. Berikutnya penataan dan penertiban lingkungan kawasan kita semua. Ya, jadi saya tidak peduli bangunan yang sudah nanti kita data dan kita tentukan per tahap pertama ini, ya kita akan tertibkan. Termasuk bangunan-bangunan liar yang ada di sekelilingnya. Ya, jadi sekali lagi yang pertama adalah kita menutup seluruh praktek prostitusi yang memang dilarang. Karena dari prostitusi ini perdagangan manusia ada di sana, belum lagi yang paling bahaya penyebaran virus HIV/AIDS. Ini yang tidak bisa ataupun tidak kita inginkan, narkoba dan lain sebagainya. Saya yakin bapak-bapak apalagi yang haji, tadi seperti saya bilang, kita ini semua pengikut Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak menginginkan ini semua. Ya, kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan, saya akan jawab semuanya. Yang pertama, kita harus tertibkan itu dulu. Apalagi nanti menjelang bulan suci Ramadan. Malu ini yang pakai peci, pakai kopiah datang ke sini, tapi kita masih ada juga seperti itu. Benar nggak? Setuju? Kalau setuju, mari ikut sama-sama. Di bawah saya, warga tidak ada warga yang perlu relokasi, kita relokasi ke rusunawa di sekitar sini. Ya, kalau ada yang perlu relokasi di warga-warga tersebut, kita relokasi dulu di rusunawa terdekat. Selama rusunawa kita nanti akan kita bangun. Setelah dibangun, tidak lagi ke rusunawa kita Kabupaten Tangerang. Ya, kemudian tidak ada alasan masalah perekonomian masyarakat. Yang namanya pusat kuliner dan pasar yang kita rapihin. Jadi pasar yang pinggir kali nanti semua sana masuk semua ke pasar baru kita. Yang lebih rapi, lebih bersih, nggak kehujanan, nggak kepanasan, ya, dan bisa tertata dengan rapi. Dengan begitu, parkiran, lahan parkir dan lain sebagainya, perekonomian rakyat jalan. Jadi hampir tidak ada alasan lagi kita tidak bisa menutup prostitusi yang ada di Dadap dengan warung remang-remang dan kafe juga karaoke gelap semuanya. Ini yang saya harapkan. Kalau ditanya Pak Bupati kenapa baru sekarang, lebih baik sekarang, lebih baik terlambat daripada kita cuma nonton doang nggak ngapa-ngapain. Betul ya? Kalau setuju semua silakan. Jadi saya berharap masyarakat ini juga sama-sama ikut membantu, ya, membantu pemerintah daerah beserta seluruh perangkatnya untuk menertibkan bangunan-bangunan liar tersebut tanpa perlu harus ribut-ribut. Malu tanya mengenai relokasi, mengenai perekonomian masyarakat sudah terjawab semua. Seperti apa? Selanjutnya 1 bulan ke depan dari hari ini kita mulai pendataan nanti. Pendataan yang lebih detail siapa yang ada di sana. Siapa keluarga mana yang ada, keluarga mana yang memang harus direlokasi. Ya, jadi sekali lagi saya berharap mudah-mudahan paparan hari ini bisa dipahami semuanya. Yang pertama sekali lagi saya mengingatkan tujuan kita menertibkan adalah menggusur atau menutup seluruh praktek-praktek penyakit masyarakat yang ada di lingkungan kita. Ini saja dari saya sebagai pembuka nantinya. Sekali lagi mudah-mudahan acara kita bisa berlangsung dengan lancar dan jangan lupa nanti pada saat bulan Mei seluruh program penertiban ini bisa berjalan bersama-sama masyarakat tanpa perlu ada ribut-ribut. Ya.
Baik, terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 16 2020 panjang Bapak 4 tahun ya Pak ya. Sekarang nanti pertanyaan apa Pak yang 2016 apa? Nanti kita jelaskan berikutnya. Next. Tentunya pertama saya prolog dulu Pak. Prolog dulu bahwa karena alasan legalitas hak pakai lahan, di mana lahan di sana itu adalah tanah AP2 pemerintah dan pengairan, dan ada sebagian memang tanah sertifikat masyarakat, kita akui itu Pak, ada. Kemudian bangunan tidak beri EIB, KPKP tidak berizin, tidak ada yang membayar pajak satupun KPKP. Nah, jadi dari segi legalitas aja kita sudah. Kedua, dari segi kesehatan, kesehatan itu sekarang Pak, hasil kita ini lingkungan sosial, rawan kriminal, miras, obat terlarang, narkoba, dan perdagangan manusia, dan kondisi lingkungan kurang bersih, kurang tertata. Jangka menengah Kabupaten Tangerang tahun 2013-2018 termasuk di dalamnya adalah rencana untuk penataan Kampung Baru Dadap. Dilanjutkan nanti 2018 sampai 2020. Sesuai dengan hasil pertemuan kami dengan Pak Bupati bertemu dengan Menteri Sosial. Jadi kita sudah dapat restu dukungan dari Menteri Sosial. Hari ini juga Pak Dirjen hadir, Pak Dirjen Sosial, dan perjalanan tadi semakin di bandara. Itu 2019 harus bebas prostitusi. Sekarang masih ada 100 lokasi yang akan diserahkan ke Indonesia. Nah, jadi ini memang sangatlah pesan-pesan orang lain. Betul-betul karena ini memang program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tidak ada tanah ini itu tanah itu. Kenapa? Lahan yang ada bukan untuk pengembang, untuk siapa? Untuk masyarakat itu. Karena Bapak tidak kemana-mana. Bapak itu tetap ada di sana. Coba ditata. Boleh Pak ya. Next. Nih Pak, kalau kita lihat terjadi HIV/AIDS Pak, ini sudah cukup tinggi. Ya. Sampai 862. Dan paling banyak di lokalisasi kita. Di rumah sakit disuntik tiba-tiba terkena penularan. Ini yang menjadi khawatir. Akibatnya generasi mendatang Pak, generasi kita lemah. Sedangkan Sunnah Rasul mengatakan, wariskanlah generasimu generasi yang kuat. Itu Pak. Bagaimana mau berjuang? Bisa pilihlah kalau generasi muda kita lemah. Nah, ini. Kita selalu bisa pilihlah berjuang dan Allah. Anak-anak kita, cucu kita penyakit HIV. Aduh, ini sebenarnya apa yang kami lakukan semua punya dasar hukum. Jadi ada undang-undang tentang pemberatan tindak pidana perdagangan orang, undang-undang tentang kesejahteraan sosial, undang-undang tentang ketentraman dan terlibat umum, undang-undang tentang izin pemanfaatan ruang, peraturan daerah tentang izin mendirikan bangunan, kemudian tentang pemetaan bagian jalan, dan tentang RT RW, tata ruang wilayah. Jadi semua diatur Pak sama negara. Bukan daerah yang atur Pak, dari pusat sudah diatur dengan undang-undang. Daerah menjabarkan kembali di dalam namanya peraturan daerah bersama DPRD. Itu diatur. Jadi Kampung Baru Dadap tadi Pak, seluruhnya kita tata. Tapi jangka waktu 2016-2020. Nanti yang berbentuk tanjung itu Pak, tanjung itu Pak ya. Di sini di Perancis, di sini lokasinya sampai ke laut, itu akan ditata apa? Akan ditata. Pertama yang utama adalah bebas prostitusi. Kedua, terbangunnya pemukiman yang tertata rapi dan asli sesuai dengan tata ruang. Dibangun.
yang namanya perumahan nelayan. Aplaus itu teman. Jadi berbentuk rusunawa tapi untuk kepentingan. Suasana aman, nyaman dan tentram. Kan kalau udah hidup ke laut, enak dapat ikan, bisa pasarkan, masuk ke rumah indah, kan aman tentram. Ya. Kemudian terbangunnya sarana pendidikan, tempat ibadah, sarana pendukung lainnya sehingga tercipta kawasan religius. Jadi di sana kan ada sekolah Pak. Kita bukan dibongkar kemudian dibiarin aja, kita bangun sekolah. Bangun sekolah, bangun masjid, ya, sehingga tertata menjadi kawasan yang religius. Karena visi bupati kita salah satunya adalah masyarakat yang religius. Saya selaku yang memberikan ekspos, mohon maaf apabila ada kata-kata yang nggak pas Pak. Maklum pakai bahasa Betawi juga ini, jadi nggak pas-pas ya mohon maaf. Tetapi tujuannya sama sekali tidak ada ingin menyinggung seseorang, menyakiti seseorang, tapi dalam makanya ini saya mau ekspos bagaimana supaya ini jelas program pemerintah ini tidak disalah tafsir. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkat tangan dari mana? Mic-nya ada di depan. Ada pertanyaan nggak kira-kira dari paparan Pak Sekda tadi? Ya, maka Pak Haji. 1, ada lagi? 2, 3, belakang. Ya, silakan. Masyarakat nelayan Pak, kadang-kadang anak-anak kami ini nelayan ada yang nggak punya rumah Pak. Terima kasih Pak Haji. Yang berikutnya. Saya dari Danau Maslimpah, RT 1 RW 3. Saya di sini mungkin mewakili dari nama Agus Lida. Saya mungkin mewakili daripada pengasuh, sebab belum ada berbicara dengan yang alhamdulillah pada hari ini tanggal 14 mau menyelesaikan masalah atau mensosialisasikan lokalisasi yang ada di Dadap. Tadi Bapak Sekda sudah berbicara bla 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 dan lain sebagainya. Saya terima kasih kembali kepada Bapak Bupati atas perencanaan yang baik ini. Terima kasih, saya dukung Pak. Namun tadi begitu berbicara Bapak Sekda yang masalah penggusuran tidak selesai atau tidak tuntas. Tanyanya apa lagi? Pertanyaannya adalah bila mana yang kiri sampai 20 meter, yang kanan sampai 5 sampai 10, ini nominalnya berapa? Itu Buat apa? ada nggak penggantiannya? Buat yang mana? Gimana Pak? Buat yang mana nominalnya? Nominal buat yang digusur. Yang mana yang digusurnya? Yang diperlukan ini kan apa diperlukan segala macam. dari 0 kiri sampai Saya 20. tanya yang digusurnya rumah, kafe, apa-apa. Rumah dan kafe ada apa di sana? Lengkap. Rumah, kafe ada di sekitar itu. Ya, dari 0 sampai 20 meter ke kiri ada rumah dan kafe. Dan dari 5 sampai 10 kanan itu juga ada posisi rumah. Nah, ini saya mohon dijelaskan masalah yang kena penggusuran ini atau yang kena yang akan digunakan oleh pemerintah ini tolong dijelaskan. Ente pernah punya IMB nggak? Kalau masalah IMB Pak saya kurang tahu. Ya udah, duduk. Itu. Terima Pertanyaan kasih. itu aja. Oke. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Dari RT 01 RW 02. Ada suatu pertanyaan yang ingin kami pertanyakan sebagai warga. Antaranya tentang pembongkaran menunggu sampai berdirinya bangun yaitu Rusunawa
kami paling tidak kami akan terusir dulu ataupun dibongkar dulu. Nah, yang ingin kami pertanyakan, pasca itu kami akan ditempatkan di mana terlebih dahulu sebelum rusunawa itu berdiri. Tapi kagak nyimak saya pembukaannya. Ya udah terusin. Kami memang terganggu dan terusik dengan adanya prostitusi. 100% kami mendukung ditiadakannya prostitusi di kelurahan kami. Kita nanti tim pendata ya diberi jalan, diberi masuk buat ngukur, buat mendata berapa warga yang ada di sini, berapa nelayan yang ada di sini kampungnya, ya biar jangan salah paham. Karena ini jawaban ente yang berikutnya nih. Kalau ditanya warga mau dikemanain dulu, kita mau relokasi yang warga yang punya rumah tadi, yang ada di dalam 20 meter ke sebelah kiri, ada 10 meter sebelah kanan. Warga yang punya rumah di situ kita mau relokasi dulu. Ya, makanya kita butuh data detail. Siapa aja yang tinggal di situ, berapa orang, umurnya berapa aja, dan keluarganya siapa. Ya, jangan sampai ditambah-tambahin. Ntar nambahin lagi dari kampung mana-mana suruh pada datang dulu empet-empetan di situ lagi mengukur. Jangan sampai ditambahin Bang Haji, ya. Jadi di situ ada siapa aja, di mana aja, kita cari rusunawa di sekitar sini yang paling dekat. Itulah tempat relokasinya. Tapi saya perlu data dulu berapa orang semuanya, agar kita juga bisa booking dulu berapa rusunawa yang kita butuhkan. Yang sudah siap. Saya nggak bicara rusunawa yang bakal dibangun, kagak. Itu mah bisa jadi 2017, bisa jadi 2018. Yang udah siap dulu, biar ketika dibongkar apa yang punya rumah ada tempat dulu buat berteduh sementara sampai rusunawa yang di lingkungan kita terbangun. Jelas? Jelas Pak Haji? Karena di belakang Roji jelas? Jelas ya? Kita tempatin dulu, makanya tim pendata ini jangan dialang-alangin, kasih data yang jelas biar ya, tapi bukan pitik yang kita mau iniin, bukan maksudnya bukan WTS, bukan PSK-nya yang mau kita relokasi, nggak ada, warga yang tinggal di situ tanpa IEB dan lain sebagainya, tidak ada nominal. Kita cuma relokasi warga yang punya rumah di sana, kafe, warung remang-remang, karaoke, tidak ada nominal, saya bongkar semuanya ya. Ente bertahun-tahun udah, kalau saya mau balikin hitung keuntungan ente di situ berapa duit. Jadi sekali lagi tidak ada nominal buat bangunan. Makanya yang rumah relokasi nanti dikembalikan lagi ketika rusunawanya sudah jadi semua. Baik, ada 3 pertanyaan lagi. Pemda Kabupaten Tengah yang telah memberikan dan mengundang kami sebagai warga. Satu pertanyaan kami, Pak. Kami adalah mantan nelayan. Di sini kami punya anak 6. Nah, terus tadi kami dengar Bapak akan memberikan satu di rumah rusun. Nah, bagi anak-anak kami ini yang sekarang bukan nelayan, bagaimana nasibnya, Pak? Pak tadi dibilangin, didatain dulu. Ya terus. Ya. Saya rasa cukup sekian, Pak. Iya. Cukup. Didatain dulu. Anaknya udah pada kawin belum? Udah. Hah? Udah, Pak. Udah pada nganggur semua emang anaknya? Ya, ada mereka ada yang kerja di pabrik, ada yang Iya, waktu kerja mah atau kira-kira kan menerima nganggur. Ya, jangan gara-gara dapat rusunawa ntar keluar dari pabrik juga, jangan juga begitu. Ya, nanti mereka cuma dari satu, Pak, orang tua. masih satu yang sama orang tua. Oh ya udah, itu aja yang didata. Ya, terima kasih. Ya. Karena dari mana dari data check-in Pak, RP 03 RP 02. Oke. Jadi yang saya tanyakan sama Bapak, yang nelayan kita mah nggak kena hunian, nggak kena gusuran yang 20 meter nih Pak. Ini kita ada yang di dalam tahapannya tahun 2020. Ya. Mungkin nggak ada lagi sosialisasi begini Pak. Ya. Yang saya tanyakan, kita pindah ke rusunawa bayar sewa apa gratis? Yang pertama Pak. Yang kedua, mayoritas di data cek ini Pak, status itu surat garapan. Karena kalau saya umur masih muda, yang tua-tua ini dari tahun
sekian. Kalau pembongkaran rumah itu dapat ganti rugi enggak? Karena kita bukan yang di lokalisasi, yang di dalam 20 meter. Karena tanah garapan, mungkin itu tanah garapan apa kita juga dari tahun bapak-bapak kita dah yang lama. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa enggak biaya selama sewa itu ditanggung pemerintah ya ataupun para donatur nanti. Kemudian yang berikutnya rusunawa yang dibangun di situ buat siapa? Buat masyarakat. Tapi kalau juga minta penggantian itu kira-kira rusunawanya udah dapat masih minta diganti juga rumahnya. Ya kan kagak bisa, kan tanah garapan. Kenapa? Yang mana yang rusunawanya? Nanti begitu ente pindah rusunawa jadi, ya itu mah gratis buat ente. Gantiin bangunannya. Hidup lagi. Iya. Ya jangan minta bangunannya minta diganti duit, ente dapat juga rusunawa. Kira-kira itu mah nobel namanya. Diganti rusunawa juga udah pasti lebih bagus dari bangun. Iya. Itu juga bukan ganti rugi, ganti untung. Yang tadinya triplek bedeng bisa dapat bangunan, bener nggak? Iya. Setuju? Oke. Iya ntar, iya. Atau iya. Karena ya Pak, Ya. karena kalau kita kan termasuk asli wong cilik Pak, nelayan. Semuanya juga wong cilik. Yang tinggi mah 2 meter ke atas. Ente tinggal pindahin ke sono. Bangunannya dihitung di rusunawa. Udah itu mah, ya. Tapi ini nih, mohon maaf nih, janji nih, jangan nambahin orang lagi ke sini. Ini cuma buat warga yang ada di sini. Tadi kalau kayak Pak Haji apa no tadi, yang Bang Hajinya jangan sampai digusur nggak punya rumah, ngerepotin anak. Nah ini rusunawa tempatnya, ya. Jangan punya anak 10 ntar bererot semuanya pada minta hatu itu namanya saya babandenya. Di luar pendataan besok setelah kita tutup pendataannya itu tidak ada lagi penambahan ya. Makanya besok kalau tim turun tadi tanggalnya udah diinin, kasih semua data-data yang ada di situ. Terima kasih para tokoh masyarakat nanti. Ini ada dari Kementerian Sosial nanti bisa memberikan sedikit tambahan buat para program dari Kementerian Sosial adalah untuk dari rehabilitasi sosial. Dan untuk lokalisasi ini adalah program dari Kementerian Sosial dan kita dari Kementerian Sosial. Saya pengen pakai PSP atau mungkin pakai satu. Hanya pada intinya Kementerian Sosial akan mendukung pada penutupan lokalisasi. Di antaranya adalah mungkin Pak saya sampaikan nanti kami dari Kementerian Sosial akan membantu untuk teman-teman berupa gaduhnya Pak, ada webnya juga, nanti juga ada kantor lokalnya Pak. Oke, ini kemarin aja bantuan untuk para PM di sini. Hanya mungkin saya tegaskan pula Pak, jadi setelah sosialisasi ini, kemarin proposal sudah masuk kami, mungkin akan proposal sudah masuk ke kami, nanti ada tim verifikasi dari kami Pak dari pusat untuk turun ke lapangan untuk melihat kepastian jumlah data dari PM-nya di sini. Nanti setelah itu, setelah hasil verifikasi, kami akan menentukan bahwa sudah pasti yang menerima datanya seperti itu, baru kami mengajukan dana hibahnya ke Ibu Menteri Sosial. Mungkin hanya itu saja dari kami Pak yang disampaikan ke Bapak. Jadi mohon maaf Pak ini tidak bisa hadir. Dan selanjutnya mungkin ada pertanyaan, kok saya siap jawab lebih lanjut lebih hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di lokasi kita dibangun. Jadi dipindahin dulu yang punya rumah. Di mana yang paling dekat? Kalau ada rusunawa di Rawa Bokor, kita pindah ke Rawa Bokor. Ke tempat Pemprov DKI, ya. Kita ngomong nanti sama Gubernur DKI. Kalau ada yang dekat-dekat sini, silakan. Tapi tidak yang tempat-tempat jauh. Kalau dipindahin ke Tangsel juga kan nggak bener. Ke Tangerang Selatan, ke sono, ke Serpong, ke Cisauk, apa segala macam kan nggak bener. Cari yang dekat sini, ya. Berapa yang mau dipindahin, makanya besok didata dulu, kasih data yang benar. Dari 10-20 meter yang terkena,
pembebasan itu ada berapa warganya. Itu dulu yang kita prioritaskan. Karena itu yang akan tanah-tanah mereka yang akan kita tertibkan nanti lokasi bangunan itu. Setelah itu dibangun rusunawanya, baru berikutnya tuh kampung-kampung yang lain. Kita tutup yang namanya prostitusi, asisula dan penyakit masyarakat lain. Setuju ya? Baik. Warung remang-remang, kafe dan karaoke tidak berizin semuanya akan kita bongkar tanpa penggantian. Itu aja. Ya, yang lain-lain kita relokasi masyarakat dan lain sebagainya. Ini yang perlu diperjelas sekali lagi. Ya, tolong nanti tim diterima dengan baik, berikan data yang benar-benar valid. Terima kasih dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kafe sepanjang itu. Rencananya kapan nih Pak untuk penertibannya? Rencananya kapan? Buset bocah, lu tadi kagak lihat apa tanggal ketok Pak? Tanggal 23 Mei penertiban. Sebelum itu ada sosialisasi, ada surat peringatan 1, 2, 3. Jadi ini itu gimana semua. Pak tanggapan masyarakat tentang Kenapa? Jauh ini bagaimana tanggapannya? Tadi tokoh-tokoh masyarakat alhamdulillah semua sudah mendukung ya. Yang kita tertibkan yang pertama adalah prostitusi yang merupakan bagian dari penyakit masyarakat, penyakit sosial dan lain sebagainya. Karena itu turunannya juga kepada kesehatan dan lain sebagainya. Kemudian narkoba, perdagangan manusia. Nah itu yang kita sepakati. Berikutnya adalah penataan lingkungan. Jadi yang pertama kali yaitu lokalisasi dadap ini yang kita tertibkan. Pak, kalau untuk Rusunawa yang ngebangun siapa nih? Pemda? Rusunawa nanti ada Angkasa Pura ya sebagai pemilik lahan nanti dengan Kementerian PUPR. Ya, kita lihat skemanya seperti apa. Ya, tapi untuk sementara yang lain-lain ini kita titipkan di Rusunawa terdekat. Kalau ada kendala nggak Pak sejauh ini Pak? Berapa banyak tadi Pak yang ditampung di Rusunawa? Makanya besok kan ada tim konsultan yang akan mengukur semua ketersediaan lahan yang ada di sana, termasuk desainnya nanti. Ya, yang sudah barang tentu pasti yang kita akan lakukan segera adalah pelebaran jalan rayanya, kemudian penataan ruang terbuka hijau, termasuk mungkin pusat kuliner itu dulu, agar perekonomian masyarakat di sana bisa berjalan, diganti. Ganti rugi Pak? Sementara mudah-mudahan tidak sampai nanti penertiban sampai penataan, mudah-mudahan tidak ada ya kalau terbuka semua. Rusunawanya sendiri di mana Pak? Akan dibangun? Nanti tunggu desainnya Mbak. Iya kan nanti ada tim ini bukan sudah mendata tapi juga mengukur, termasuk konsultan desainernya nanti ya apa yang bisa kita bangun, tapi paling tidak peruntukannya tadi ada masjid, ada pusat kuliner, ada pasar tradisional yang tertata, kemudian ruang terbuka hijau, kalau memungkinkan nanti ada pondok pesantren, begitu juga yang di ujung perumahan nanti Rusunawa untuk masyarakat dan nelayan. Berarti di sini juga ya? Semua di sini di lokasi yang ada semua. Bagi masyarakat yang punya sertifikat Pak, itu apakah kita cek dulu, ntar dulu ya, yang punya sertifikat dicek dulu ke BPN, benar nggak sertifikatnya. Kalau benar ya ganti rugi, udah itu mah. Nggak dapat Rusunawa, nggak. Ganti rugi aja. Penertibannya tanpa ganti rugi nih Pak? Kenapa? Penertibannya tanpa ganti rugi? Mei, penertiban yang lain bangunan liar tanpa ganti rugi, nggak ada.